Bagaimana caranya supaya terhindar dari jebakan hovering yang dilakukan oleh si narsisis? Yang pertama, ingatlah baik-baik semua realita yang telah Anda alami sejak awal berkenalan dengan si narsisis. Mulai dari fase love bombing, kemudian masuk kepada fase devalue, di mana Anda disakiti, direndahkan, dilecehkan, dan bagaimana dia melakukan berbagai macam bentuk manipulasi terhadap Anda. Gaslighting, projecting, blame shifting, emotional blackmail, dan yang lainnya. Kalau Anda punya catatan tentang semua realita ini, maka itu sangat baik untuk Anda bisa menyadari bahwa Anda masih waras. Semua yang Anda nilai tentang si narsisis ini adalah berdasarkan realita dan itu objektif. Bukan semata-mata perasaan atau asumsi, ya. Karena biasanya si narsisis akan menggunakan gaslighting. Dan bahkan ketika hovering, dia akan berusaha untuk meyakinkan Anda bahwa Anda lah yang telah bersalah. Sehingga dia meninggalkan Anda atau Anda meninggalkannya, yaitu fase discard, ya. Nah, dia akan berusaha untuk membuat bahwa Anda lah yang harus mempertanyakan diri Anda, ya. Ingat itu. Nah, jadi harus Anda ingat semua fase mulai dari love bombing, devalue, dan akhirnya discard. Discard itu si narsisis meninggalkan Anda atau Anda meninggalkan dia. Ya. Kemudian yang kedua, prioritaskanlah diri Anda. Seseorang yang ada dalam hubungan bersama dengan si narsisis, apakah itu hubungan asmara atau hubungan kerja atau hubungan yang lain, di mana mereka bisa ada dalam satu hubungan bersama-sama untuk jangka waktu tertentu, biasanya menjadi korban narcissistic abuse, ya. Karena seorang narsisis pada umumnya pasti akan melakukan abuse terhadap targetnya atau korbannya, ya. Oleh karena itu, prioritaskanlah kepada diri Anda supaya bisa pulih dan sembuh dari trauma. Dan ingat, seorang yang telah menjadi korban narcissistic abuse mengalami perubahan yang tidak baik di dalam mentalnya, fisiknya, ya. Secara mental banyak yang akan berubah, yang itu harus diperbaiki, ya. Kemudian secara fisik bisa mengalami berbagai macam bentuk penyakit dan otak bisa rusak, ya. Oleh karena itu, fokuskan kepada diri Anda untuk bisa pulih dan sembuh, dan usahakan untuk bisa membangun hubungan-hubungan yang sehat. Kemudian yang ketiga, jangan masuk ke dalam drama si narsisis. Karena si narsisis penuh dengan drama. Anda harus mengingat itu. Jadi ketika dia melakukan hovering, akan ada banyak drama yang akan dia mainkan. Drama sedih, drama minta maaf, drama untuk meyakinkan bahwa Anda lah orang yang bisa menolongnya, drama yang mengatakan bahwa hanya dengan hidup bersama Anda atau hanya dengan di dalam satu hubungan dengan Anda baru mereka merasa bahagia atau berhasil atau sukses dan sebagainya, ya. Berikutnya, apa yang harus Anda lakukan? Don't ever try to fix the narcissist. Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki atau mengubah si narcissist. It's not your job. Bukan tugas Anda untuk mengubah si narsisis, ya. Jadi bagaimana seorang narsisis itu tanggung jawabnya. Meskipun kita tahu itu banyak sebagai dampak negatif dari pola asuh atau trauma yang pernah dialami atau faktor yang lain, tetapi bukan tanggung jawab Anda untuk memperbaiki atau mengubahnya, ya. Jadi kalau dia katakan, saya bisa mati kalau tidak hidup denganmu. Saya bisa betul-betul menjadi orang yang sangat gagal kalau Anda tidak mau bergabung dengan tim kita misalnya, ya. Jangan percaya, itu hanya bentuk manipulasi, ya. Don't ever try to fix the narcissist, ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa meyakini bahwa kalau si narsisis mau berubah seperti yang dia janjikan atau apapun yang dia janjikan kepada Anda, itu adalah tugasnya, urusannya. Tidak ada hubungannya dengan Anda, ya. Itu adalah sesuatu yang harus dia buktikan dan itu sebenarnya tidak berdampak kepada Anda, ya.
Itu jika Anda sudah tidak dalam hubungan dengan si narsisis. Berikutnya, kalau Anda sudah tidak ada hubungan dengan si narsisis, sebaiknya Anda mengurangi kontak atau koneksi dengan si narsisis. Apakah by pertemuan atau by telepon atau by sosial media, sebaiknya dibatasin dan bila perlu sama sekali tidak perlu ada lagi, ya. Tetapi kalau di dalam hubungan yang memang tidak bisa lepas, masih dalam hubungan suami istri atau hubungan orang tua dan anak, ya, memang tidak bisa ditinggalkan, maka Anda harus melakukan beberapa teknik seperti gray rock atau no contact, ya. Tapi ini sangat sulit gitu. Tidak selalu bisa berhasil. Tapi kalau Anda sudah tahu bagaimana cara menanganinya, cara menghadapinya tanpa Anda merasa mental Anda rusak, itu sangat baik.